Namaku Rina. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Aku hanyalah seorang perempuan biasa, lahir dari keluarga sederhana yang tak pernah membayangkan hidupku akan berjalan sejauh ini. Aku menikah di usia yang menurut orang kampung sudah cukup matang, bukan karena cinta yang menggebu-gebu seperti di sinetron, melainkan karena keyakinan bahwa lelaki yang kupilih bisa menjadi imam yang baik. Suamiku, Arif, adalah pria pendiam, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Itulah alasan terbesarku menerima lamarannya. Sejak awal menikah, kami memutuskan tinggal bersama orang tuanya, bukan karena keinginan pribadi, tapi karena kondisi ayah dan ibu mertua yang sudah tidak muda lagi. Ayah mertua usianya hampir menginjak 70 tahun, tubuhnya masih tegap, tapi kesehatannya mulai menurun. Sedangkan ibu mertua, sejak beberapa tahun terakhir, sering keluar masuk rumah sakit. Rumah kami berada di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasananya tenang, jalanan masih berupa batu dan tanah, dan setiap sore terdengar suara azan yang menggema pelan dari surau ujung kampung. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk kami berempat. Dindingnya sudah kusam, atapnya sesekali bocor jika hujan terlalu deras, namun di sanalah kehidupan kami berjalan. Di awal pernikahan, aku berusaha menjadi menantu yang baik, bangun paling pagi, menyapu halaman, memasak untuk semua orang, dan memastikan ayah serta ibu mertua tak kekurangan apapun. Ibu mertua sering memujiku, mengatakan bahwa aku seperti anaknya sendiri. Saat itu aku tersenyum, merasa diterima, merasa aman. Namun ada satu hal yang sejak awal membuatku sedikit canggung. Ayah mertua adalah orang yang sangat pendiam. Tatapannya sering kosong, suaranya berat, dan ia jarang berbicara panjang. Bukan galak, hanya terlalu banyak diam. Jika aku lewat di depannya, ia hanya mengangguk singkat. Jika aku menyuguhkan teh, ia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Tak ada yang aneh, setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Pagi memasak, siang membersihkan rumah, sore menemani ibu mertua yang sering mengeluh sakit di pinggang dan dadanya. Malam hari, aku dan suami biasanya menghabiskan waktu di kamar, berbincang ringan sebelum tidur. Hidup terasa sederhana, dan aku sempat berpikir inilah kebahagiaan versi diriku. Sampai suatu hari aku mulai menyadari perubahan kecil yang awalnya kuanggap sepele. Ibu mertua semakin sering terlihat kelelahan. Napasnya mudah tersengal, wajahnya pucat, dan ia tak lagi sanggup berdiri lama di dapur. Beberapa kali aku memergokinya memegangi dada sambil menahan rasa sakit. Saat kutanya, beliau hanya tersenyum lemah dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, ibu cuma capek." Aku tahu itu bohong. Suami menyarankan agar ibu mertua lebih banyak beristirahat. Sejak saat itu, tanpa pernah ada pembicaraan resmi, tanggung jawab rumah perlahan jatuh sepenuhnya ke pundakku. Aku tak keberatan. Bagiku, itu bagian dari pengabdian sebagai menantu dan istri. Namun, yang membuatku mulai gelisah adalah tatapan ibu mertua setiap kali memandangku. Tatapan itu bukan marah, bukan juga benci. Lebih seperti penuh beban. Beberapa kali aku melihatnya ingin berbicara, lalu mengurungkan niatnya. Mulutnya terbuka sedikit, kemudian tertutup lagi. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi terlalu berat untuk diucapkan. Malam-malamku mulai dipenuhi pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Apa yang disembunyikan ibu mertuaku? Kenapa suasana rumah terasa berbeda meski semuanya tampak normal? Aku tak pernah menyangka bahwa semua ketenangan itu hanyalah awal dari kisah yang akan mengguncang batinku, menguji batas moral, dan membuatku mempertanyakan arti pengorbanan seorang perempuan. Dan saat itu, aku masih belum tahu bahwa peranku di rumah ini akan berubah jauh melampaui status sebagai seorang menantu. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia merayap pelan seperti malam yang perlahan menelan sisa cahaya sore. Awalnya hanya hal-hal kecil yang nyaris tak kusadari. Ibu mertua mulai jarang keluar kamar. Jika biasanya beliau duduk di ruang tengah sambil melipat baju atau menonton acara sore, kini pintu kamarnya lebih sering tertutup. Aku yang menyiapkan makan, mengantarkannya ke kamar, lalu menunggu sampai piring itu kembali kosong. Suatu pagi saat aku hendak ke dapur, aku mendengar suara batuk keras dari kamar ibu mertua. Batuknya panjang, berat dan terdengar menyakitkan. Aku berlari menghampiri. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa perlu kita ke dokter, Bu?" tanyaku cemas. Beliau menggeleng pelan. "Nanti saja, Nak. Ibu capek keluar rumah." Aku ingin membantah, tapi memilih diam. Di rumah itu aku masih menantu. Ada batas yang selalu ku tahu. Hari itu untuk pertama kalinya, ibu mertua tidak bangun dari tempat tidur seharian penuh.
Semua keperluannya, makan, minum obat, hingga sekadar bangkit ke kamar mandi, aku yang mengurus. Di sela-sela itu, aku juga harus memastikan ayah mertua tidak kekurangan apapun. Ayah mertua mulai lebih sering memanggil namaku. Rina? Panggilannya selalu singkat. Kadang hanya untuk meminta air minum, kadang meminta aku memeriksa obatnya. Nada suaranya datar, tapi sorot matanya terlihat lebih lelah dari biasanya. Aku berusaha tak berpikir macam-macam. Aku menanamkan dalam hati, ini hanya bentuk kepedulian kepada orang tua. Namun, rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh. Suatu sore, aku melihat ibu mertua menangis diam-diam di kamarnya. Tangannya gemetar saat menggenggam ujung selimut. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Ibu kenapa?" tanyaku pelan. Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap langit-langit, seolah mencari kata yang tepat. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, beliau berkata, "Ibu sudah tidak sekuat dulu." Kalimat itu menggantung. Tak ada penjelasan lanjutan. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak. Sejak hari itu, tanggung jawabku semakin bertambah. Bukan hanya mengurus rumah dan ibu mertua, tapi juga memastikan ayah mertua baik-baik saja setiap saat. Jika biasanya ibu mertua yang menyiapkan kebutuhan beliau, kini aku yang mengambil alih semuanya, tanpa pernah ada kata resmi, tanpa kesepakatan jelas. Aku mulai tidur dengan perasaan was-was. Beberapa kali aku terbangun tengah malam karena mendengar langkah pelan di luar kamar. Saat kubuka pintu, ayah mertua sudah berdiri di ruang tengah, memegangi dinding. Napasnya tersengal. "Ibu belum bangun?" tanyanya suatu malam. Aku menggeleng. "Ibu masih tidur, Pak. Biar saya bantu." Ia mengangguk pelan. Tak lebih. Malam itu, setelah kembali ke kamar, aku menangis diam-diam. Ada perasaan bersalah yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa berada di tempat yang salah, melakukan hal yang seharusnya bukan tugasku, tapi juga tak mungkin kutinggalkan. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan. Suami sedang berada di luar kota karena pekerjaan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara hujan yang menghantam atap dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Ibu mertua memanggilku ke kamarnya. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Nak," suaranya bergetar. "Ibu mau bicara." Hatiku berdebar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku takut. "Ibu sudah berusaha, tapi tubuh ini benar-benar tak sanggup lagi," katanya lirih. "Ibu tidak bisa menjalankan peran seperti dulu." Aku menelan ludah. "Maksud ibu?" Beliau memejamkan mata. Air mata mengalir di sudutnya. "Ayahmu itu masih butuh ditemani. Masih butuh diurus sepenuhnya." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam pikiranku, membuat jantungku berdegup tak beraturan. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi suara tercekat di tenggorokanku. "Ibu tahu ini berat dan tidak adil," lanjutnya. "Tapi ibu tidak punya siapa-siapa lagi." Aku ingin berkata tidak. Aku ingin lari dari kamar itu, tapi kakiku terasa tertanam di lantai. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Tak ada jawaban, tak ada kepastian. Hanya satu hal yang aku rasakan dengan jelas. Hidupku mulai memasuki wilayah yang tak pernah kupelajari sebelumnya. Dan konflik itu baru saja dimulai. Sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Kata-kata ibu mertua terus terngiang di kepalaku, bahkan saat aku mencoba tidur. Aku memejamkan mata, tapi bayangan wajahnya yang pucat dan penuh rasa bersalah selalu muncul. Ada beban yang seolah dititipkan ke pundakku, beban yang tidak pernah kuminta, tapi kini harus kupikul. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara desa masih dingin. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Aku duduk di dapur sambil menatap kompor yang belum dinyalakan. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut menjalani hari. Ibu mertua benar-benar tidak keluar kamar hari itu. Suaranya lemah saat memanggilku, bahkan untuk sekedar meminta air minum.
Aku membantu memandikannya, mengganti bajunya, lalu menyuapinya pelan-pelan. Saat itu, matanya berkaca-kaca menatapku. Ibu minta maaf nak, ucapnya lirih. Aku hanya senyum kecil, meski dadaku terasa nyeri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata terasa salah. Di sisi lain, ayah mertua terlihat semakin bergantung padaku. Ia tidak pernah berkata macam-macam, tidak pernah bersikap aneh. Tapi kehadirannya kini terasa berbeda. Jika dulu aku bisa menjaga jarak sebagai menantu, kini jarak itu semakin menipis oleh keadaan. Ayah sudah minum obat? Tanyaku suatu sore. Ia menggeleng. Belum. Ibu biasanya yang mengingatkan. Kalimat sederhana itu seperti pisau kecil yang menusuk. Aku mengambil obatnya, menyiapkan air hangat, lalu duduk menunggu hingga ia menelannya. Saat itu, aku sadar, peran yang dulu dijalani ibu mertua, kini benar-benar berpindah ke tanganku. Hari demi hari berlalu dengan pola yang semakin berat. Aku nyaris tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Jika ibu mertua membutuhkan sesuatu, aku harus segera datang. Jika ayah mertua memanggil, aku tak bisa menunda. Bahkan saat tubuhku sendiri lelah, aku tetap harus tersenyum. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Ketika rumah sunyi dan lampu-lampu mulai dipadamkan, pikiranku justru semakin ramai. Aku sering duduk di tepi ranjang, menunggu suami pulang dari perjalanan dinasnya, berharap ada tempat untuk bercerita. Tapi setiap kali Arif bertanya, "Kamu kenapa kelihatan capek?" Aku hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Aku tidak berani jujur. Aku takut kata-kataku justru menimbulkan masalah baru. Suatu malam, ayah mertua tiba-tiba terbangun dan memanggilku dengan suara lemah. Aku berlari dari kamar, jantungku berdegup kencang. Ia duduk di ruang tengah, tubuhnya gemetar. "Ayah pusing," katanya pendek. Aku menuntunnya kembali ke kamar, membantu ia berbaring, lalu memijat pelan kepalanya seperti yang kulihat ibu mertua lakukan dulu. Saat itu, aku menahan napas. Hatiku berteriak, menolak situasi ini, tapi tanganku tetap bergerak. Di sanalah aku mulai merasa terjebak. Aku tidak sedang berbuat salah, tapi juga tidak merasa benar. Aku menolong, tapi seolah melangkah terlalu jauh. Aku ingin berhenti, tapi tak tahu caranya. Tekanan batin itu semakin memuncak ketika tetangga mulai memperhatikan. Beberapa kali aku mendengar bisik-bisik halus saat melewati halaman. Tatapan mereka berubah, seakan ada pertanyaan yang tak terucap. Aku mulai menjaga jarak, mengurangi keluar rumah, dan memilih diam. Ibu mertua melihat perubahan itu. Suatu sore ia kembali memanggilku. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah takut aku pergi. "Ibu tahu ini terlalu berat untukmu," katanya sambil terisak. Tapi ibu benar-benar tidak sanggup lagi. Aku menunduk. Air mataku jatuh satu persatu ke punggung tangannya. "Kalau bukan kamu, ibu tidak tahu harus bagaimana," lanjutnya. Kalimat itu menghancurkanku. Sejak saat itu, aku hidup dalam dua wajah. Di luar aku terlihat kuat, tenang, dan patuh. Di dalam aku rapuh, ketakutan, dan kelelahan. Setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup menjalani semua ini? Aku mulai merasa bahwa semua ini menuju sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya bagi batinku. Seolah badai sedang mengumpulkan kekuatannya, menunggu waktu yang tepat untuk menghantam. Kesadaran itu menghantamku dengan keras, membuat dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Ampun, aku tidak sanggup," bisikku dalam hati. Namun aku tetap duduk, tetap bertahan, tetap melakukan apa yang harus dilakukan, meski hatiku menolak. Beberapa saat kemudian, napas ayah mertua mulai membaik. Batuknya mereda. Tubuhnya tidak lagi gemetar seperti tadi. Aku menghela napas panjang. Hampir terjatuh karena lemas. Kakiku terasa tak bertenaga. Seolah seluruh kekuatan hidupku terkuras habis malam itu.
Aku keluar kamar dengan langkah gontai. Di ruang tengah, aku tertuduk di lantai, memeluk lutut sendiri. Tangisku pecah tanpa suara. Aku merasa kalah, bukan oleh keadaan, tapi oleh diriku sendiri. Aku sadar, batas yang selama ini kupegang telah terlewati. Bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan. Tak lama kemudian, pintu kamar ibu mertua terbuka berlahan. Beliau berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lemah, namun matanya menatap lurus ke arahku. Wajahnya basah oleh air mata. "Ibu dengar semuanya," katanya dengan suara bergetar. Aku mendongak. Pandangan kami bertemu. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Ibu sudah menghancurkan hidupmu, Yana," ucapnya sambil terisak. Aku berdiri dan memeluknya. Tangisku semakin pecah. Di pelukan itu, semua perasaan yang kutahan selama ini tumpah begitu saja. Takut, lelah, marah, bersalah, dan bingung menjadi satu. "Aku capek, Bu," kataku jujur untuk pertama kalinya. Aku takut salah, takut berdosa, takut kehilangan diriku sendiri. Ibu mertua menangis lebih keras. Tangannya gemetar memelukku. "Ibu yang egois," katanya lirih. "Ibu memaksamu menanggung peran yang bukan milikmu." Malam itu kami menangis bersama dalam diam. Tidak ada solusi. Tidak ada keputusan. Hanya pengakuan jujur bahwa keadaan ini telah mencapai titik paling berbahaya. Bukan hanya bagi tubuh, tapi bagi jiwa. Dan di sanalah aku tahu bahwa setelah malam ini, sesuatu harus berubah. Karena jika tidak, bukan hanya batas yang hancur, aku sendiri yang akan runtuh. Pagi itu datang dengan langkah yang berat. Hujan semalam menyisakan genangan di halaman rumah. Udara dingin masih menggantung, seolah enggan pergi. Aku terbangun dengan kepala terasa berat dan mata yang perih karena terlalu banyak menangis. Tubuhku ada di kamar, tapi pikiranku masih tertinggal di malam sebelumnya. Di ruang tengah, di pelukan ibu mertua, di titik terendah hidupku. Aku bangun pelan, berjalan ke dapur, lalu duduk lama tanpa melakukan apa-apa. Biasanya aku langsung memasak, menyiapkan segalanya sebelum matahari naik. Tapi pagi itu, tanganku tak sanggup bergerak. Ada kelelahan yang bukan sekadar fisik, melainkan kelelahan jiwa. Tak lama kemudian, ibu mertua keluar dari kamarnya. Langkahnya tertatih. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Saat melihatku duduk diam, ia berhenti. "Nah," panggilnya pelan. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Tak ada lagi kata-kata panjang. Hanya tatapan yang sama-sama menyimpan luka. Ia duduk di kursi seberang. Tangannya gemetar memegang ujung meja. "Maafkan ibu," katanya lirih, hampir seperti bisikan. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berkata bahwa aku tidak marah. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Yang ada hanyalah kelelahan dan kesedihan yang menumpuk. Hari itu berjalan sangat lambat. Ayah mertua lebih banyak berbaring di kamar. Kondisinya stabil, tapi terlihat sangat lemah. Aku tetap mengurus kebutuhannya, namun kali ini dengan jarak yang lebih hati-hati. Setiap gerakanku terasa canggung,
seolah aku sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa runtuh kapan saja. Tak ada lagi percakapan panjang, tak ada lagi tatapan lama. Semua menjadi serba seperlunya. Siang hari, suamiku menelepon. Suaranya terdengar cemas saat mengetahui kejadian semalam. Ia berjanji akan pulang lebih cepat. Saat panggilan ditutup, aku memeluk ponsel itu erat-erat, berharap kepulangannya membawa jawaban. Sore menjelang, ibu mertua kembali memanggilku ke kamarnya. Kali ini, suasananya berbeda. Ia duduk bersandar di bantal. Wajahnya tenang, meski matanya sembab. Ibu sudah berpikir sepanjang hari, katanya pelan. Ibu tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Aku duduk di sampingnya, menunggu. Kami sepakat untuk menunggu suamiku pulang dan membicarakan semuanya secara terbuka. Saat malam semakin larut, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Masalah belum selesai, tapi setidaknya aku tidak lagi sendirian menanggungnya. Keesokan harinya, suamiku akhirnya pulang. Wajahnya tampak tegang saat mendengar cerita dari awal hingga akhir. Ia lebih banyak diam, sesekali menghela nafas panjang. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan. Hanya keterkejutan dan rasa bersalah. Seharusnya aku lebih peka, katanya akhirnya. Aku terlalu fokus bekerja sampai lupa apa yang terjadi di rumah. Ia memegang tanganku erat. Sentuhan itu membuatku hampir menangis lagi. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Suasana rumah tidak lagi penuh tekanan seperti sebelumnya. Namun, ada jarak yang tercipta. Jarak yang perlu agar luka tidak semakin dalam. Ibu mertua mulai lebih banyak beristirahat dan tidak lagi memaksakan apapun padaku. Ayah mertua juga mulai dibantu oleh saudara lain yang sesekali datang. Peran yang sempat kabur kini perlahan kembali ke tempatnya masing-masing. Meski begitu, bekasnya masih ada. Aku masih sering terbangun malam hari dengan dada berdebar. Masih ada rasa bersalah yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Tapi setidaknya aku bisa bernafas lebih lega. Aku tahu, badai terburuk telah berlalu. Dan di tengah keheningan yang baru itu, aku mulai memahami satu hal penting. Tidak semua pengorbanan harus diterima, dan tidak semua permintaan harus dipenuhi. Terkadang, berhenti adalah satu-satunya cara untuk tetap utuh.